Good morning, sweetheart. Bastian mencium kening Shakira dengan lembut yang masih terbungkus perban. Wanita itu masih betah memejamkan mata, membuat Bastian menghela nafas. Bastian menggenggam tangan Shakira dan menciumnya sayang. Kemudian pandangannya jatuh ke perut rata Shakira yang tertutup selimut berwarna biru milik rumah sakit. Perlahan Bastian mengarahkan satu tangannya yang lain untuk menyentuh perut Shakira. Dia mengelusnya dengan lembut. Aku mohon cepatlah bangun, kita akan segera memiliki seorang anak, ucap Bastian sambil memandang wajah pucat Shakira. Kau tahu betapa bahagianya aku ketika aku tahu kau mengandung anakku. Meskipun aku tahu aku melakukannya dengan salah. Tapi aku mohon, sweetheart, bukalah matamu. Biarkan aku menebus semua kesalahan yang selama ini kulakukan padamu. Hening. Hanya dinding rumah sakit dan benda-benda mati di sana yang mungkin mendengar penyesalan Bastian saat ini. Bastian mendongakkan wajah ke atas, mencegah air matanya agar tidak keluar. Dia mengerjapkan mata beberapa kali untuk menguatkan hati. Bastian sangat merindukan Shakira, tapi Shakira seolah tidak ingin membuka mata untuk Bastian. 7 hari. Sudah 7 hari Shakira terbaring tidak sadarkan diri. Dan selama 7 hari itu juga Bastian terus berbicara dengan Shakira, meskipun Shakira tidak pernah meresponnya. Bastian yakin jika lama-kelamaan Shakira pasti mendengar dan mau membuka mata. Setidaknya dia harus berusaha, bukan? Apalagi di dalam perut Shakira tumbuh darah dagingnya. Tentu saja dia akan berusaha melakukan apapun yang sekiranya mampu membuat Shakira bangun dari tidur panjangnya. Dia perempuan yang kuat, Bastian. Shakira pasti akan segera membuka mata. Bima yang baru datang beberapa menit yang lalu menepuk bahu Bastian. Ia ke sana untuk mengecek keadaan Shakira tiap pagi dan malam. Terkadang Bima juga membawakan beberapa makanan untuk Bastian. Walaupun ada Sean yang mengurus segala keperluan Bastian, tapi Bima tetap merasa perlu melakukannya. Bastian menjaga Shakira setiap hari, setiap jam, dan setiap detik. Bahkan selama seminggu ini Bastian tidak pernah keluar dari ruangan Shakira berada. Mungkin pria itu telah menjadikan rumah sakit sebagai alamat utamanya saat ini. Lalu sebagai seorang ayah, Bima juga merasa sedih karena Shakira tidak kunjung sadar. Namun bagaimanapun sedihnya dia tahu jika Bastian merasa jauh lebih sedih dan frustasi dibanding dengan dirinya. Bastian benar-benar mencintai putrinya, Shakira, sebesar rasa cintanya pada mendiang istrinya dulu. Mungkin Bastian tersenyum tipis pada Bima sambil mengangguk lemah. Kembali, ia menatap sendu wajah Shakira yang tampak kian pucat dan sedikit kurus. Apa kau tidak lelah terus berbaring di sini? Bastian mulai kembali berbicara. Dia sudah seperti orang gila memang, selalu berbicara sendiri, tersenyum sendiri, bahkan menangis sendiri. Jika dia merasa usahanya membuat Shakira bangun sia-sia saja. Maafkan aku, sweetheart. Kau benar, aku pria. Aku bahkan membenci diriku sendiri setelah tahu semua yang terjadi padamu dulu. Dan aku yang tidak tahu apa-apa ini telah banyak sekali melakukan hal-hal jahat yang mungkin tidak pantas untuk kau maafkan. Bima menghela nafas ketika mendengar ucapan Bastian tersebut. Sudah berulang kali juga ia mendengar kalimat Bastian yang menyalahkan dirinya sendiri, alih-alih orang-orang yang menutupi rahasia ini. Bastian benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Akhirnya Bima pun memilih untuk meninggalkan ruangan Shakira, memberikan sedikit privasi pada Bastian. Apakah karena semua ucapan dan perilaku jahatku tersebut, kau tidak ingin membuka matamu? Bastian menghela nafas panjang. Dadanya terasa sesak mengingat betapa brengseknya dia pada Shakira terakhir kalinya. Dia tahu dia telah melukai hati Shakira sangat dalam. Dan sekarang Bastian menyesal sangat. Jika saja waktu bisa berputar kembali.
Kumohon buka matamu, sweetheart. Jangan menghukumku seperti ini. Bangunlah demi aku dan demi anak kita. Sekali lagi Bastian mencium kening Shakira. Setelah itu ia mendaratkan bibirnya tepat di bibir Shakira. Bastian mengecup Shakira sedikit lebih lama di sana. Bahkan Bastian sempat meneteskan air matanya hingga jatuh tepat mengenai pipi Shakira. Aku merindukanmu, kembalilah padaku, bisik Bastian penuh perasaan. I love you. Tunggu aku, Flo, Odette. Shakira berlari mengejar Flo dan Odette yang berada jauh di depan. Nafasnya tersengal-sengal. Dia berusaha menggapai mereka tapi malah justru mereka berdua semakin jauh. Tubuh Shakira jatuh karena tersandung. Dia jatuh dalam posisi bertumpu dengan kedua lutut dan telapak tangannya. Shakira mendongakkan kepala ke depan dan melihat Flo dan Odette yang juga kian menjauh. Mereka berdua sama sekali tidak menoleh dan menghiraukan teriakan Shakira. Tidak, Flo, Odette, tunggu aku, teriak Shakira sekali lagi tanpa lelah. Dia berusaha segera berdiri untuk segera menyusul bayangan Flo dan Odette yang mulai tampak samar. Ketika Shakira berhasil berdiri, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Shakira berjalan, memutar tubuhnya, mengedarkan pandangan ke segala arah. Karena Flo dan Odette sekarang sudah menghilang sama sekali. Sejauh mata memandang hanya hamparan padang rumput ilalang yang dia lihat. Tidak ada seorang pun di sana. Perlahan, mendadak Shakira mulai merasa ketakutan. Takut karena kehilangan. Takut karena di sana tidak ada siapapun. Takut karena ia merasa ditinggalkan di tempat asing ini. Odette, di mana kau? Teriak Shakira. Ia terus berjalan, menghiraukan lutut dan kakinya yang terasa sedikit sakit karena terjatuh tadi. Flo, kau dengar aku kan? Teriak Shakira lagi. Dia berjalan kebingungan karena tak kunjung mendapati siapapun. Flo, Odette, teriaknya terus-menerus dengan harapan didengar. Entah berapa lama Shakira berjalan dan berteriak memanggil nama Flo maupun Odette. Tapi tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya. Shakira mulai putus asa. Tubuhnya terasa sangat lelah. Telapak kakinya juga mulai terasa perih. Odette, Flo, gumam Shakira lemah. Matanya berkaca-kaca. Dia menjatuhkan tubuh untuk mengambil posisi duduk. Shakira menunduk, menekuk kedua lutut hingga menempel ke depan dada. Shakira memeluk lututnya sendiri erat-erat. Dia merasa asing, sendirian dan ditinggalkan oleh sahabat dan juga putri kesayangannya. Shakira tidak tahu apa yang akan dia lakukan sendirian di sana. Shakira merasa tersesat. Aku merindukanmu, sweetheart. Kembalilah padaku. Samar-samar Shakira mendengar suara seorang pria yang sangat familiar baginya. Tentu saja, Shakira sangat mengenali suara itu. Suara seorang pria yang sangat dia cintai. I love you. Lagi, Shakira mendengar suara Bastian bergema di tempat itu. Shakira menggeleng membenamkan kepalanya ke dalam dua lutut lalu mulai menangis. Tidak, Bastian, kau pembohong. Kau sangat membenciku. Kau juga telah mengatakan jika kau menyesal pernah mengenal dan mencintaiku. Ucap Shakira seorang diri. Seolah ingin menjawab suara itu yang terus bergema di sana. Shakira bahkan tidak tahu kenapa tiba-tiba suara itu muncul. Shakira mendongakkan kepalanya ketika lagi-lagi dia mendengar suara yang familiar baginya. Mata Shakira membulat sempurna melihat Flo dan Odette yang sudah berdiri tepat di depannya. Shakira tersenyum, menghapus air matanya dengan kasar di pipi. Ia senang Flo dan Odette kembali untuknya. Berdiri, Shakira langsung memeluk Flo dan Odette bergantian. Kalian kembali, jangan tinggalkan aku tidak mau sendirian, ucap Shakira. Flo tersenyum, ia mengacak rambut Shakira dengan lembut. Iris mata coklat terangnya terlihat sangat teduh dan menenangkan. Kau sudah cukup lama di sini, manis. Sudah waktunya kau kembali. Shakira menggelengkan kepala kuat-kuat, matanya kembali berkaca-kaca ingin menangis. Aku tidak ingin kembali, aku ingin terus di sini bersama kalian.
Aku mohon, tukas Shakira memohon. Tidak manis, banyak yang menunggumu di sana. Kau harus segera kembali, jawab Flo. Tidak, please, biarkan aku ikut dengan kalian kemanapun kalian pergi. Tolong bawa aku bersama kalian. Flo menggeleng tegas. Kau benar-benar harus kembali. Dia menunggumu. Kau mendengar pengakuannya, bukan? Shakira diam cukup lama, menatap Flo dalam-dalam. Kau tidak menginginkanku berada di sini. Kau juga menyesal telah mengenalku. Lirih Shakira. Wajahnya tampak sangat terpukul. Dia tidak tahu kenapa semua orang mendadak tidak menginginkannya. Tentu saja tidak, Kira. Aku tidak pernah menyesal mengenalmu. Aku justru sangat bahagia karena pernah mencintaimu. Kau adalah sesuatu yang sangat berharga bagiku. Flo maju memeluk tubuh Shakira erat-erat dan berkata, tapi kau harus kembali. Kebahagiaanmu berada di sana. Shakira tetap menggeleng keras kepala. Ia nyaman berada di sini dan Shakira merasa cukup bersama Flo dan putrinya. Dengar, kami berdua tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku dan Odette akan selalu ada bersamamu di setiap langkahmu, tutur Flo. Kami akan terus melihatmu dari sana. Flo menunjuk sebuah cahaya yang tak jauh dari tempat ia berada yang terlihat sangat menyilaukan di mata Shakira. Hingga Shakira perlu untuk menyipitkan matanya ketika melihat tempat itu. Kami sangat menyayangimu, Mami. Berjanjilah kau tidak akan pernah melupakan kami. Ucap Odette tiba-tiba. Dia memeluk Shakira sekilas selalu memberikan sebuah senyum lebar yang sangat Shakira sukai. Menunjukkan satu lesung pipit di sebelah kanan. Odette memang terlihat sangat mirip dengan Flo ketika sedang tersenyum. Tentu saja aku tidak akan pernah melupakan kalian. Kalian adalah dua orang yang aku cintai. Wajah Odette tampak berbinar namun senang mendengar jawaban Shakira. Namun kemudian ia berkata, tapi Mami harus kembali dan menjaga adikku. Shakira mengerutkan dahi tidak mengerti dengan ucapan Odette. Dia hendak membuka mulutnya untuk bertanya tapi Flo sudah menyelah terlebih dahulu. Kau harus segera kembali, Kira. Aku akan menjaga Odette di sini. Ingat, kami tidak akan pernah meninggalkanmu, kami akan selalu ada di dalam hatimu. Tidak, aku... Belum selesai Shakira berkata, jantungnya tiba-tiba terasa nyeri. Dan tak lama kemudian Shakira merasa tubuhnya tertarik paksa ke belakang. Shakira merasa diseret ke sebuah cahaya yang berlawanan dari tempat Flo dan Odette berada. Sekilas sebelum cahaya itu membutakan penglihatan dan menelan tubuhnya, Shakira melihat Flo dan Odette tersenyum padanya sambil melambaikan tangan. Shakira menggelengkan kepala berusaha menolak apapun yang memaksanya pergi. Ia sungguh ingin ada bersama Flo dan Odette. Berbahagialah manis, kami berdua sangat mencintaimu. Itulah suara terakhir yang dia dengar sebelum semuanya menjadi gelap. Bastian terjaga dari tidur ketika dia merasa tangan yang ia genggam sedikit bergerak. Bastian menegakkan tubuh yang tadinya tidur dengan merebahkan kepala di atas ranjang. Ia mengerjapkan mata beberapa kali sebelum kedua bola matanya membulat sempurna. Bastian melihat kelopak mata Shakira mulai bergerak. Lalu dengan perlahan, perempuan itu benar-benar membuka mata. Bastian langsung berdiri memencet tombol berwarna merah di dinding yang terletak tak jauh dari kepala ranjang Shakira. Tombol itu berfungsi untuk memanggil dokter maupun suster jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Shakira, kau bangun, pekik Bastian dengan senang. Wajahnya tampak sangat lega. Ia semakin menggenggam erat tangan kanan Shakira yang kini berada tepat di depan dadanya. Lihat aku, Kira. Ini aku. Oh my God, akhirnya kau sadar juga. Bastian tak henti-hentinya berbicara. Entahlah, ia hanya merasa teramat amat senang karena Shakira akhirnya sudah bangun. Shakira tidak menjawab, dia justru menatap datar wajah Bastian. Syukurlah kau sudah sadar sayang, ucap Bima. Wajah pria yang sudah berusia kepala 5 itu tak kalah lega dengan wajah Bastian. Bima sedikit terkejut tadi waktu mendengar pekikan Bastian yang mengatakan jika Shakira telah bangun. Dia yang tadi tertidur di sofa pun langsung mendekat dan benar saja,
Putrinya sudah membuka mata. "Daddy," bisik Shakira lemah. Bima tersenyum dan mengangguk. "Aku di sini sayang," jawab Bima. Senyum lebar menghiasi wajahnya yang mulai tampak sedikit menua. Shakira membalas senyuman Bima dengan senyum tipis, penuh kerinduan. Ia mengerjapkan mata beberapa kali. Shakira mengerutkan dahi tampak sedikit bingung ketika melihat Bastian yang terus tersenyum padanya sambil menggenggam erat tangannya. "Aku sangat senang kau kembali, Kira. Aku sangat merindukanmu." Bastian mengecup lembut punggung tangan Shakira. Senyuman lebar tak lepas dari bibirnya hingga Shakira mengatakan sebuah kalimat yang membuat senyum di bibir Bastian hilang sama sekali. "Siapa kau?" Bersambung.